Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Di sesi 26 ini kita masih dengan topik utama kemiskinan dan ketimpangan. Subtopiknya adalah kondisi kemiskinan dan ketimpangan beberapa provinsi. Jadi di sesi terdahulu kita sudah bicara tentang kemiskinan, bicara tentang ketimpangan nasional. Kemudian nasional ada soal perdesaan, ada perkotaan, trennya, dan seterusnya. Waktu kita membicarakan tentang salah satu indeks kesejahteraan atau keberhasilan pembangunan, yaitu IPM, Indeks Pembangunan Manusia, kita juga sudah melihat kondisi provinsi ya dan kabupaten kota sebagian. Nah, ini kita kembali ke tema yang awal-awal sesi topik ini, yaitu kemiskinan dan ketimpangan, untuk melihat bagaimana keadaan beberapa provinsi. Nah, cara awal tentu saja adalah dengan melihat data agregat yang umum saja, yaitu jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin. Kita bisa lihatnya secara pulau dulu. Nah, di BPS ini juga cukup baik ya publikasinya. Ini publikasi yang Maret 2021. Bukan publikasinya ya, tapi kondisi Maret 2021 yang diumumkan Juli 2021. Jadi kondisinya kondisi Maret berdasarkan Susenas ya, Survei Sosial Ekonomi Nasional. Susenas bulan Maret, dan memang bulan Maret ini sampel terbanyak dan relatif bagus untuk menggambarkan. Nah, kalau kita lihat gambar ini, penting kita tahu ya, antara kalau sepintas saja dari petanya si BPS ini, itu jumlah dengan tingkat atau persentase itu beda ya. Jadi misal kita melihat itu di Pulau Jawa, itu dibagi desa dan kota. Jadi kota dan desa kalau di sini. Itu jumlah persentase miskinnya, tingkat kemiskinannya, misalnya yang kota di Jawa itu hanya 8,06%. Ingat loh ya, kita masih 10,14 nasional kan. Nah, lalu yang desa 12,91%. Jauh banget kan dengan misalnya Kalimantan yang paling ekstrim. Kalimantan itu tingkat kemiskinannya rendah, kotanya 4,67, Kalimantan keseluruhan ya pulau. Sementara desanya 7,44 secara persentase atau tingkat kemiskinan. Tetapi kalau kita bicara jumlahnya, orang Jawa banyak kan, 8% dari banyak ya banyak, 12% dari banyak ya banyak. Sehingga kalau kita jumlahkan itu kan 8,21 ditambah 6,54 itu berarti ada sekitar 14,75 juta orang miskin di Jawa. Ingat kita kemarin bicara bahwa jumlah penduduk miskin kurang lebih berapa ya, 25 jutaan ya. Itu separohnya ada di Jawa secara jumlah. Nah, begitu juga dengan Papua, Maluku dijadiin satu ya kepulauan itu. Yang dekat kanan atas itu secara persentase di pedesaan Maluku dan Papua seluruh provinsinya itu tingkat kemiskinan mencapai 28,50%. Saya dibayangkan ya jauh sekali dengan rata-rata nasional maupun tadi Jawa. Tetapi jumlah penduduk miskinnya di desa seluruhnya hanya 1,40 juta, penduduknya sedikit. Nah, bagaimanapun kita konsentrasi kedua-duanya. Karena berarti tingkat kemiskinan di Maluku, Papua, khususnya di pedesaan itu masih sangat tinggi. Nah, kita lihat Indonesia, kalau di desa 13,10, di kota 7,89, secara rata-rata 10,14 kan. Nah, kalau kita lihat-lihat seperti itu, Kalimantan presentasinya cukup rendah, baik desa maupun kota. Di Sulawesi yang kotanya oke, lebih rendah dari nasional, tetapi yang desanya lebih tinggi. Yang Bali Nusa Tenggara, Bali Nusa Tenggara ini sebenarnya kurang pas juga disatukan ya, harusnya Nusa Tenggara saja, Bali itu sendiri. Tadi ini kan atas kepulauan, maka yang kota itu masih lebih tinggi sedikit dan desanya masih bermasalah besar karena 18,12%. Yang paling kiri atas Sumatera, di perkotaannya sedikit lebih tinggi dari rata-rata nasional, tetapi di perdesaannya lebih rendah. Jadi Sumatera ini unik ya, ini jadi kita bisa berbeda nih antara kota dan desa antara Jawa dengan Sumatera. Jadi kalau di Jawa secara presentasi itu kemiskinan di desa lebih tinggi daripada di kota. Tentu secara jumlah banyak kota yang penduduknya banyak di kota kalau di Jawa.
Tetapi kalau di Sumatera itu terbalik. Jadi relatif yang di desanya itu, sekalipun lebih besar daripada kota, itu tetap mendekati, berdekatan. Karena memang banyak desanya mungkin ya. Nah, ini gambaran umum saja. Sekaligus memperkuat pembicaraan kita tentang EPM tadi, bahwa salah satu masalah besar Indonesia bukanlah jumlah dan persentase penduduk miskin, tetapi antar pulau saja tidak merata. Dan tentu akan lebih kelihatan lagi ketika kita mencoba melihatnya secara provinsi. Ini kan secara pulau. Nah, mari kita lihat secara provinsi tingkat saja, bukan jumlah, tapi persentase. Biar fair kan? Ya karena penduduknya sedikit, 30%-nya miskin, ya itu kan adalah sangat besar. Nah, mari kita lihat di situ. Yang tengah-tengahnya itu tadi September itu 10,19, Maret 10,14. Ya dikasih garis itu. Yang hijau muda itu adalah September, yang biru itu Maret 2021. Nah, maka kan ya ada 16 provinsi sebenarnya. Jadi imbang ini kan, 16 melawan 18. 16 lebih tinggi dari rata-rata nasional, 18 lebih rendah. Yang paling kiri itu Bali, lalu DKI Jakarta. Yang paling kanan ya Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku secara persentase ya. Dan kalau kita lihat yang paling kanan, Papua selama pandemi naik dari 26,80. Ini sebenarnya belum bisa dikatakan pandemi, kita bisa surut lagi dari Maret 2020 sebenarnya. Ini sampai Maret 2021 aja masih bertambah. Kalau untuk mengetahui pandemi, kita tambah lagi dengan Maret dan September 2019 ya. Nah, kira-kira kegambar ya. Dan yang mungkin salah satu yang menarik juga, kalau kita lihat di dekat batas tengah itu ada Jawa Timur, ada Jawa Tengah, ada Sulawesi Tenggara. Jadi Jawa Tengah, Jawa Timur itu rata-rata kemiskinan tetap di atas nasional. Jadi lebih tinggi, lebih banyak presentasinya, dan otomatis jumlah penduduknya juga memang karena banyak kan. Nah, yang di ujung kiri itu Bali, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Bangka Belitung. Nah, itu tingkat kemiskinannya rendah. Dan kalau kita lihat angkanya, nah itu tadi kan presentasi. Kalau angka di slide berikut, tetapi saya nggak sempat mengolahnya ya tadi, karena kalau mendownload data BPS itu harus diolah ya, sehingga saya tadi mencantumkan ini saja, ini saya potongkan saja, sehingga Anda terpaksa nanti melototi sendiri. Cuma ini untuk memberi gambaran saja bahwa datanya ada. Nah, di sini kan ada September 2020, Maret 2021, lalu desa, lalu kota. Nah, lalu totalnya. Nah, kalau kita lihat dari 34 provinsi ini, provinsi dengan jumlah penduduk miskin yang banyak, tadi kalau di slide sebelumnya tadi kan dengan tingkat, dengan presentasi. Kalau ini jumlah, yang besar adalah Jawa Timur, paling besar 4,57 juta. Jawa Timur itu nomor 15 ya. Anda bisa cek di Jawa Timur itu pada Maret 2021 di kota ada orang miskin 1.840.000, di desanya ada 2.732.000. Jadi banyak orang miskinnya. Secara total 4,57 juta orang miskin di Jawa Timur menurut standar BPS. Ya, tapi secara presentasi dia lebih tinggi dari nasional, tapi tidak tinggi-tinggi amat kan dari gambar yang sebelumnya. Lalu Jawa Tengah juga jumlah penduduk miskinnya 4,11. Jawa Tengah itu nomor 13. Juga banyak di desanya. Di desanya 2,2 juta, di kotanya 1,9 juta. Lalu Jawa Barat. Jadi memang otomatis yang banyak penduduk miskinnya ya yang penduduknya banyak kan, biar presentasinya tidak besar-besar sekali, maksudnya tidak tinggi, tetap saja jumlah penduduk miskinnya banyak. Jawa Barat itu 4,20 juta. Nah, ada provinsi lain yang penduduknya tidak sebesar Jawa, tapi orang miskinnya di atas 1 juta. Nah, Sumatera Utara yang nomor 2 ya, nanti dicek. Itu 1,34 juta. Sumatera Selatan itu yang nomor 6, 1,11. Lalu Lampung itu nomor 8, 1,083. Lalu Nusa Tenggara Timur 1.173.000. Nah, ada Nusa Tenggara Timur ini dua-duanya ya kenanya. Jumlah penduduknya cukup
besar yang miskin, ditambah tingkat kemiskinannya nomor 2 ya, nomor 3 kalau tidak salah di atas tadi, setelah Papua dan Papua Barat. Nah, sementara Papua ini sudah jumlahnya banyak, tingkat kemiskinannya tinggi. Papua nomor 34 ya. Jumlah penduduk miskinnya 920.000 orang, tingkat kemiskinannya 26,86%. Jadi memang data-data ini jika kita kembangkan lebih jauh, terutama kalau kita mau studi masing-masing provinsi, ya ini bisa menjadi titik masuk ya. Jangan sampai menganalisis sebuah daerah itu pertumbuhan ekonominya, struktur produksinya berlebih-lebihan tanpa mencantumkan soal-soal yang begini ya. Ini harus, karena buat apa pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus tinggi jika jumlah penduduk miskin dan persentase kemiskinannya masih besar. Berarti ada sektor enklave, kan bisa satu daerah dia mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi akibat ada komoditas, ada hasil, ada industri tertentu, tetapi tidak bisa mengangkat terlalu jauh pada keadaan kondisi orang miskin. Nah, bisa kita kaitkan tadi dengan EPM juga. EPM bagaimana? Memang membaik, tetapi seberapa signifikan? Kita juga bisa menghitung presentasinya antara laju PDB dengan itu. Ditambahkan lagi dengan misalnya data pengangguran yang sudah kita kaji-kaji lah, pengangguran kita juga bisa cek. Penganggurannya juga kita sudah belajar, tidak cukup hanya jumlah penganggur dan tingkat pengangguran. Kita harus tahu juga bagaimana yang bekerjanya tidak penuh, bagaimana status pekerjaannya, apa dia, dan seterusnya. Nah, untuk mendapatkan angka-angka ini, jumlah penduduk miskin provinsi, lalu kemudian baik itu kota maupun desa, lalu ada data jumlah penduduk miskin nasional, lalu tingkat kemiskinan nasional, kita sudah mengkaji di sesi-sesi awal dari topik ini bahwa mengukurnya adalah dengan garis kemiskinan. Nah, garis kemiskinan yang diungkapkan ke publik itu yang banyak diketahui oleh publik luas itu adalah garis kemiskinan nasional yang disebut tingkat garis kemiskinan nasional sebanyak berapa kemarin kita belajar? 472.525 kalau saya tidak salah ingat. 472.525. Itu saya sudah katakan di sesi sebelumnya, itu adalah alat analisis saja. BPS ada Susenas nih, Susenas bulan Maret, lalu Susenas bulan September. Secara bersamaan dia memiliki garis hipotetis dulu. Garis hipotetis artinya dia menduga garisnya segini, tetapi dipastikan oleh survei. Nah, garis hipotetis dibuat berdasarkan data-data sebelumnya. Tapi ketika sambil berjalan di survei, itu lalu dibuatlah garis tetap berdasarkan hasil survei terbaru itu. Dari garis itu data kan sudah masuk juga, kuesioner-kuesioner dihitung mana yang masuk miskin, mana yang tidak miskin. Nah, garis yang dipakai sebenarnya bukanlah garis nasional, tetapi garis provinsi. Garis provinsi dan dipastikan dia di kota atau di desa. Pak Sabto di Kota Madya Semarang ya garis kemiskinannya adalah garis kemiskinan Jawa Tengah perkotaan. Nah, sementara kalau misalnya saya karena tinggal di desa, misalnya di DIY, saya masuknya garis kemiskinan DIY perdesaan. Nah, dijumlah berdasarkan ukuran garis-garis masing-masing tadi, didapatkan jumlah penduduk miskin, dijumlahkan secara nasional. Jadi, nasional itu bukan rata-rata menghitung nasional dari angka garis nasional, tetapi garis provinsi. Karena itu penting sekali data ini, garis ini ya. Anda harus betul-betul mencermati garis ini yang di BPS nasional tersedia datanya. Ini saya ambilkan dari publikasinya. Kalau kita masuk ke bagian lamannya itu, dia sediakan juga data Excel-nya, cuma setiap 3 tahun atau ya betul 3 tahun, sehingga Anda harus mendownload beberapa kali untuk menyambungnya. Nah, disambung bisa kita tahu garis perkembangan garis selama data yang tersedia kelihatannya mulai dari 2007. Nah, maka kita bisa tahu garis perkembangan garis kemiskinan satu provinsi selama sekitar 14 tahun. Dan 1 tahunnya ada 2, Maret dan September. Mulai dari tahun 2010 itu ada 2. Maka kalau kita lihat angka-angka ini, saya simpulkan di atas, Anda nanti silahkan cek sendiri. Tapi sekali lagi saya ingin tekankan, menghitungnya itu dari ini.
dari jumlah penduduk miskin ini ya, dari garis ini, bukan dari garis nasional yang 472. Karena itu diskusi yang berbusa-busa di netizen, gimana ukuran 472 ya, enggak, memang sebenarnya pakainya ini. Nah, di sini kita udah lihat ada garis kemiskinan provinsi perkotaan yang tinggi. Jadi kota dan tinggi, antara lain Kalimantan Utara, Bangka Belitung, DKI, Kaltim, Papua Barat, Kepulauan Riau, Papua. Jadi Papua Barat, Papua itu memang mengapa tingkat kemiskinannya tinggi? Ya memang garisnya tinggi. Kenapa garisnya tinggi? Kita sudah belajar. Garis itu ditentukan oleh survei yang menunjukkan kebutuhan untuk makanan dan non makanan yang ada acuannya. Untuk makanan 2.100 kilokalori per hari, lalu untuk yang non makanan juga dihitung berdasarkan batas minimal yang diakui sebagai batas miskin. Jadi memang Papua Barat, Papua itu yang memang biaya hidupnya besar. Kira-kira sederhananya begitu. Di kota dan di desa. Nah, kalau kita lihat misalnya Kalimantan Utara itu nomor berapa itu? Kalimantan Utara nomor 24. Itu garis kemiskinan perkotaannya itu 739.267 ya, nomor 24 itu. Kota Maret 2021. Bisa kebayang nggak? Tadi nasional kan hanya 472.525. Kalau ini kan 739.267. Maka kalau Anda berada di Kalimantan Utara di kotanya, itu maka ukuran kemiskinannya itu. Kalau misalnya keluarga Anda 4 atau 5, di sana ada rata-ratanya, saya tidak tahu. Di BPS lokalnya, di webnya kita bisa lihat rata-rata penduduk miskinnya berapa rumah tangganya. Kalau nasional kan 4,45. Maka ukuran rumah tangga ya dikalikan. Umpama kita anggap 5 ya, 4 di Kalimantan Utara, maka ukurannya 4 kali 739. Nah, Jakarta itu yang nomor 11. Karena Jakarta ini tidak punya desa, ya hanya punya satu garis. 697.638. Nah, secara ekstrim kita melihat yang rendah, misalnya yang paling rendah saya tidak cantumkan yang rendah. Desa yang tinggi juga ada itu tadi. Nah, maka desa yang rendah, salah satu desa yang rendah kita pilih umpama Jawa Tengah, mana Jawa Tengah? Jawa Tengah, oh masih cukup besar ya desanya ya. Yang lebih rendah lagi umpamanya adalah Sulawesi Selatan. Desanya itu hanya 358.000 ukurannya. Jadi 358.000, jauh banget dengan nasional. Nah, maka kehati-hatian kita untuk menganalisis antara lain adalah dengan memahami arti garis kemiskinan, dan dari garis ini ditentukan jumlah penduduk miskin di kota dan di desanya, dijumlahkan dapat provinsi. Jadi garis kemiskinan provinsi ini juga hipotetis juga, maksudnya untuk analisis, sama dengan nasional. Yang real adalah garis kemiskinan kota dan desa. Nah, kemudian ada garis kemiskinan kabupaten kota, itu juga hipotetis. Atas dasar survei itu, BPS menghitung garis kota dan desa. Itu pun hanya bisa bulan Maret, bulan September tidak ada. Karena itu yang dipublikasi ini September itu bisa dia ngitung provinsi. Kalau untuk September kabupaten kota tidak ada, Maret ada dengan sampel yang lebih banyak. Kurang lebih begitu ya. Maka dapatlah jumlah penduduk miskin, dijumlahkan, dikaitkan dengan jumlah penduduknya, dapat presentasi. Maka kita juga seperti IPM tadi, sebenarnya di dalam satu provinsi itu kabupaten kotanya beragam. Nah, ini secara ekstrim saya tunjukkan dua provinsi ini. Provinsi apa ini? Papua dengan Jawa Tengah. Jadi di dalam provinsi Jawa Tengah itu tingkat kemiskinannya juga beda-beda di 35 kabupaten kota itu. Di Papua 29 kabupaten kota itu juga beda. Nah, kalau kita ambil dulu yang Jawa dulu lah, yang paling menarik, yang paling kanan itu. Bahwa jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah itu ini sayangnya datanya 2020 ya, yang tadi jangan heran, yang tadi data 2021. Data yang begini belum dipublikasi, nanti Desember baru ada. Karena itu saya baru punya data Desember Maret 2020. Kalau Maret 2021-nya kita masih menunggu. BPS ketika berita resmi belum memberi publikasi tentang kondisi kabupaten kota, baru provinsi, mungkin masih diolah. Nah, di tahun 2020 ketika Jawa Tengah memiliki penduduk miskin 3.980, itu kan 11,41% secara persentasi. Ya. Nah, itu ternyata di masing-masing daerah
ambil yang paling kanan ya, karena yang jumlah kan itu sesuai dengan jumlah penduduknya. Maka kita dapat melihat di Semarang, kota Semarang nomor 33, tingkat kemiskinannya hanya 4,34%. Nah, agak mirip kan, nanti agak inline ya, inline artinya agak searah dengan IPM-nya kan. Tetapi di Jawa Tengah, si Kebumen misalnya, Kebumen itu nomor 5 dari kanan itu. Tingkat kemiskinannya 17,59%. Nah, Wonosobo juga 17,36. Kalau saya tidak salah, Brebes juga 17,03. Jadi ada beberapa kabupaten kota, 1, 2, 3, yang di atas 17%. Nah, padahal rata-rata anak satu provinsi 11,41. Itu di Jawa loh ya. Jawa yang ya bisa dikatakan transportasi dan lain sebagainya dimungkinkan kan Jawa Tengah. Seterpencil apapun Jawa Tengah, kecuali ya kelurahan atau kecamatan, kelurahan lah. Kalau secara umum kan mobilitas bisa dijamin. Ini sebetulnya juga kita bisa diskusi meluas, tidak hanya soal ini. Lalu apa jaminannya kalau ada jalan tol, ada pelabuhan bandara satu provinsi, tingkat kemiskinan dan IPM-nya membaik? Ini buktinya Jawa Tengah tidak. Nah, tetap saja dispari umpama, tentu debatable ya, tapi ini kan agar kita sebagai pembelajar ekonomi bisa melihat ini bukan sekedar angka. Di balik angka ini ada hal-hal yang terkait dengan strategi pembangunan, perencanaan pembangunan, APBN, APBD, kebijakan pusat daerah, kebijakan di dalam satu provinsi, dan seterusnya. Itu Jawa Tengah. Nah, bagaimana dengan Papua? Nah, Papua lebih ekstrim lagi kan. Secara rata-rata Papua itu jumlah penduduk miskin di Maret 2020 911, tadi bertambah ya, jadi 940 di Maret 2021. Tapi datanya baru ada ini rincian. Itu 26,64% dari penduduk Papua itu miskin. Nah, tadi naik ya, jadi 26,8 kalau tidak salah Maret 2021. Nah, tetapi kalau kita bicara kota Jayapura, dia hanya 11,16%. Jayapura itu yang nomor 29. Ya. Bahkan Merauke yang paling atas itu hanya 10,03. Jadi Merauke dan Jayapura persentase penduduk miskinnya rendah. Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura ya. Kabupaten Jayapura 12,44. Kota Jayapura 11,16, Merauke 10,03. Tapi nanti dulu kita punya kabupaten namanya Deyai, ini Papua ya. Kalau di Papua Barat apa tadi Dogi ya, apa malah saya sampai lupa namanya. Deyai ini 41,76%, hampir separuh penduduknya miskin. Dan yang di atas 40% ada Intan Jaya. Yang mendekati 40% adalah Nijaya dan seterusnya. Kita lihat. Jadi di Papua benar-benar ketimpangan itu luar biasa ya. Kita sudah lihat tadi dari IPF, kita juga sudah lihat dari kemiskinan. Dua-duanya itu Papua dan Papua Barat. Mungkin kalau Papua Barat kita tayang lebih berat dibandingkan Papua Barat. Nah, itu antar provinsi. Nah, begitu ya kira-kira gambaran kemiskinan provinsi dan kota. Bagaimana dengan ketimpangan nasional? Ya sudahlah, kita sementara pakai Gini rasio aja dulu. Sebetulnya nanti kita akan bisa mendalami masing-masing, tidak hanya Gini kan, kita sudah belajar. Ada presentasi pengeluaran 40% terbawah, 10% teratas, 20% teratas, dan seterusnya. Tapi ini untuk memberikan pintu masuk saja dulu, kita lihat dulu pakai Gini saja. Gini nasional betul 0,384 dan sedikit turun dari sebelumnya yang 0,385 6 bulan sebelumnya. Nah, daerah-daerah itu macam-macam. Nasional pun terdiri dari perkotaan dan perdesaan. Perkotaannya 0,401, perdesaannya 0,315. Memang kalau dari sisi Gini itu tingkat ketimpangan desa lebih rendah dibandingkan kota, atau kota lebih timpang daripada desa. Nah, ini provinsi tanpa membedakan desa kota. Nah, kalau kita lihat sebagian besar provinsi itu memang tingkat ketimpangannya tidak terlalu tinggi, jadi di bawah nasional. Tetapi beberapa provinsi itu lebih tinggi. Untuk yang lebih tinggi contohnya adalah Jawa Barat, DKI Jakarta, kemudian di daerah istimewa Yogyakarta, kemudian Gorontalo. Nah, kurang lebih itu ya. Lalu Papua. Nah, Papua ini selalu dapat catatan ini ya. Jadi secara kemiskinan dia paling gede, secara EPM juga dia termasuk yang paling rendah, secara ketimpangan paling timpang. Coba
kalau memang benar kan kita memang harus fokus ya, saudara-saudara kita di Papua Barat ini memang harus mendapatkan spesial treatment sebenarnya, tapi jadi debatable kan untuk memperbaiki ini apa yang harus dilakukan terhadap Papua atau bagaimana mengajak Papua memperbaiki dirinya, jangan juga dijadikan objek ya. Nah kalau dari gambar ini khusus informasi BPS tentang naik dan turun antara September dengan Maret. Jadi yang hitam itu ketimpangannya turun, yang merah naik. Jadi ini menarik ya, pandeminya sudah mulai berakhir toh. Tentunya kita harus dapat data lagi Maret 2020 dan September 2019. Masih di slide sebelumnya tadi, slide merah ini. Slide tentang Gini rasio. Setelahnya Pak. Sebelumnya. Ini menarik, jadi pandeminya sudah mulai anggap saja reda di Maret 2021, tetapi ternyata ketimpangan masih naik. Nah, beda ya dengan kemiskinan. Kemiskinan tadi sebagian besar sedikit turun, ada yang masih naik, tapi untuk ketimpangan masih tetap naik dengan adanya pandemi. Nah, kalau mau data yang lebih rinci, provinsi, nah di slide berikut. Ini di slide berikut ini Maret 2020, September 2020, kemudian Maret 2021. Nah, saya hanya ingin, itu silakan dipelototi dengan cermat, terutama daerah-daerah yang Anda pengen tahu. Yang jelas, gini provinsi perkotaan tertinggi, berarti tertinggi itu artinya yang lebih timpang dari yang lain, itu di IY. Di Yogyakarta ini adalah salah satu provinsi tertimpang di Indonesia secara Gini rasio, secara yang lain juga. Sulawesi Barat, lalu Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, dan DKI. Kalau dilihat perdesaan, itu Papua, Papua Barat, Gorontalo, Sulawesi Utara. Ini 5 tertinggi yang saya tulis. Sebenarnya yang masuk tinggi ya banyak. Nah, silahkan kita pelajari ya. Intinya adalah dari sisi ketimpangan, ini tidak semua searah dengan kemiskinan. Jadi mestinya kan kalau kemiskinannya cukup besar itu mestinya ketimpangannya nggak besar-besar amat kalau Gini. Kenapa? Karena kita sudah belajar Gini rasio itu kan sensitif terhadap distribusi di tengah. Tetapi faktanya di beberapa provinsi, apalagi nanti kita masuk ke kabupaten kota, bisa beriringan ya antara kemiskinan yang masih besar, Gini rasio yang masih sangat tinggi, dan seterusnya. Lalu ditimpali dengan EPM yang belum banyak beranjak. Nanti kita masuk ke detail-detail EPM tentang 4 indikator tadi, subindikator memang tidak dipakai menghitung, tapi kan membuat indikator begitu. Misalnya tadi umur harapan hidup itu kita bisa antara lain juga mengkonfirmasinya dengan ketersediaan fasilitas kesehatan, jumlah dokter, kemudian akses publik kepada layanan-layanan kesehatan, dan seterusnya. Begitu juga dengan sekolahan. Nah, terkait dengan kemiskinan, kita sudah berulang kali katakan, angka kemiskinan ini garis. Jadi terlalu samar ya. Jadi kalau misalnya garisnya itu 500.000, orang yang 499 itu miskin, yang 501 tidak miskin. Padahal selisihnya 2 perak misalnya kan. Meski tidak se-ekstrim itu ya. Dan itu ada datanya juga. Kita sudah belajar namanya indeks kedalaman dan indeks keparahan. Indeks kedalaman dan indeks keparahan ini tersedia juga di level provinsi dan kota. Nah, mudah-mudahan uraian saya yang ringkas ini membuat kita sedikit syukur-syukur banyak ya, lebih perhatian pada fenomena-fenomena ini, bahwa tema ekonomi itu bukanlah sekedar soal pertumbuhan ekonomi atau dipaksakan juga soal fiskal, utang pemerintah. Ujungnya mestinya adalah tetap soal kesejahteraan rakyat. Bagian dari kesejahteraan rakyat itu adalah soal kemiskinan dan ketimpangan. Mudah-mudahan kondisi bangsa ini di masa depan masih bisa diperbaiki atau lebih baik. Dan dari penjelasan saya tadi, saya juga tidak ingin mengatakan situasinya memburuk. Saya lebih tepat dikatakan tidak cukup membaik secara signifikan. Begitu ya. Jadi kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.